Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, Teteh. Bertemu kembali dengan Bu Isnur Khairunisa. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Teteh, kita mulai saja pembelajarannya. Teteh, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai wujud benda. Ya, ada berbagai macam wujud benda di sekitar kita, yaitu ada padat, cair, dan gas. Dan Teteh boleh dibuka bukunya halaman 59 ya, mengenai wujud benda. Nah, sebelumnya juga kita sudah bahas. Nah, di sini ada tabel mengenai macam-macam benda dan wujud bendanya. Nomor 1, kursi kayu. Wujud bendanya yaitu padat. Ya, ciri-ciri bendanya. Nah, dan Teteh itu maksudnya ciri-ciri benda. Berarti ciri-ciri kursi kayunya. Ya, ciri-ciri kursi kayunya itu berwarna coklat, keras, dan kuat. Kemudian kegunaan bendanya yaitu digunakan untuk duduk. Yang kedua, cermin. Cermin wujud bendanya itu padat. Ciri-ciri bendanya itu transparan, mudah pecah, keras, dan kegunaannya itu digunakan untuk bercermin, ya. Gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu sirup. Wujud bendanya cair. Nah, ciri-ciri bendanya sirup itu kan cair ya, seperti air gitu. Nah, ada rasa dan warna, menempati dan berbentuk sesuai wadahnya. Ya, jadi maksudnya bentuknya itu sesuai wadahnya. Kalau sirup disimpan di dalam gelas ya bentuknya kayak gelas. Kalau disimpan di dalam botol bentuknya seperti botol. Kemudian kegunaannya untuk diminum ya. Jadi sirup kan untuk diminum ya. Selanjutnya nomor 4, bensin. Wujud bendanya cair juga sama ya, karena ciri-cirinya juga cair seperti air ya, dan memiliki bau menyengat. Kegunaannya biasanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Yang terakhir nomor 5 yaitu udara. Wujud bendanya gas. Gas ini ciri-cirinya tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi hanya bisa dirasakan. Ya, misalnya udara yang ada di sekitar kita ya, yang kita hirup, itu kan tidak bisa dilihat dan dipegang, tapi bisa dirasakan saja ya. Kegunaannya untuk bernafas atau untuk mengisi balon dan lain-lain ya. Banyak kegunaannya. Selanjutnya mengenai bentuk gotong royong. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita suka bergotong royong ya, dalam berbagai hal. Baik itu di rumah, di masyarakat, ataupun di sekolah ya, bersama teman-teman. Nah, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Jadi biasanya kalau di sekitar rumah kita itu ada kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Yang kedua, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak ya. Ketika ada jalan yang rusak, biasanya bersama tetangga, bersama masyarakat di desa tersebut saling gotong royong untuk memperbaiki jalan yang rusak ya. Yang ketiga, gotong royong membantu warga yang terkena musibah. Misalnya ada yang terkena banjir atau kebakaran, itu biasanya gotong royong untuk membantu tetangga. Yang keempat, gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa ya. Nah, ini tentu harus gotong royong ya kalau membangun jembatan penghubung antar desa.
karena kan pekerjaannya berat ya, banyak gitu kan. Kalau misalnya gotong royong dikerjakannya bersama-sama tentu akan terasa mudah dan cepat selesai. Yang kelima yaitu gotong royong membantu korban bencana alam. Misalnya tadi ya, seperti terkena banjir atau misalnya terkena longsor ya, kita gotong royong untuk membantu korban tersebut, meskipun korbannya bukan tetangga atau saudara kita ya, tentu kita tetap menolong mereka ya, dengan bergotong royong juga bisa. Nah, selain dengan gotong royong dalam kehidupan kita juga lebih baik gitu ya untuk hidup sederhana. Di antaranya yaitu 1, tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. Jadi kita tidak usah berlebihan ya dalam berpakaian gitu. Misalnya punya emas, semua emasnya dipakai semua gitu ya. Gelangnya dipakai semua dari ujung sampai dari ujung tangan ya, sampai ke yang mau mendekati jari gitu. Semuanya ya penuh. Nah, jadi tidak usah berlebihan ya. Kenapa? Kan nanti rawan untuk pencurian ya. Bisa jadi pencurian, penculikan ya. Nanti harta kita diambil ya, bukan hanya harta saja ya, tentunya diri kita juga dianiaya oleh orang jahat. Kemudian yang kedua, tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan. Jadi dan teteh diusahakan ya untuk hidup sederhana ini. Jadi gak cuma membeli barang yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan saja gitu. Yang ketiga, tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Jadi meskipun kita punya kekayaan, punya ini dan itu ya, tapi tetap kita harus rendah hati ya, tidak boleh sombong. Yang keempat, gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jadi saling tolong menolong, saling berbagi, sedekah. Nah, dengan orang yang membutuhkan itu lebih baik ya. Yang kelima, bersikap hemat dan cermat. Ya, bersikap hemat tadi ya, seperti yang nomor 2 ya. Jadi kita membeli hanya yang dibutuhkan saja, bukan yang diinginkan. Jadi hemat, gak segala macam dibeli. Oke, ATT di sini ada alat ukur baku. Untuk mengukur massa benda adalah timbangan ya. Dan Teteh juga mungkin suka melihat timbangan ya, dan Teteh juga suka ditimbang ya, berat badannya berapa. Nah, ini jenis timbangannya bermacam-macam. Ada timbangan beras, dapat menimbang hingga ratusan kilogram. Ada timbangan neraca, hanya dapat menimbang hingga 3 kilo. Biasanya timbangannya kecil ya dan teteh. Kemudian ada juga timbangan duduk yang biasa digunakan oleh bayi. Nah, itu hanya dapat menimbang 3 kilo hingga 10 kilo. Nah, dan teteh, ini timbangan kita ya, berat badan kita. Angka pada timbangan adalah 20. Nah, coba dilihat di sana. Ini ya. Di sana terlihat angkanya yaitu 20. Nah, itu artinya berat badan Deli adalah 20 kilo. Berat badan biasanya dinyatakan dalam satuan kilo ya, kilogram atau disingkat kg. Selain satuan kilogram, ada juga satuan gram. Satuan gram biasanya digunakan untuk menyatakan berat benda yang ringan. Ya, yang ringan-ringan ya, itu biasanya pakai gram. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar mengenai tangga satuan ya. Oke, dan teteh, tentunya dan teteh pernah menimbang berat badan atau berat benda kan? Jika di rumah dan teteh ada timbangan, boleh dan teteh mencoba untuk menimbang berat badan atau berat benda ya. Misalnya berat badan dan teteh berapa kilo, ayah berapa, ibu berapa, adik, kakak ya gitu. Itu hanya untuk mencoba saja.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin Adan Teteh, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Silakan Adan Teteh berlatih soal-soal pada halaman 62. Boleh dikerjakan nomor 1 dan nomor 3. Nomor 3-nya bagian A dan B saja. Jika sudah selesai, boleh dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Semoga bermanfaat ya Adan Teteh. Jika ada yang masih bingung dan mau ditanyakan, boleh menghubungi wali kelasnya masing-masing. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami ya Adan Teteh. Jangan lupa di rumahnya tetap semangat untuk belajar, sholat 5 waktu, mengaji dan membantu orang tua. Terima kasih ya Adan Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.